Halo pemirsa, seorang nenek di Luwu, Sulawesi Selatan dicabuli menantunya sendiri karena belajar ilmu hitam. Dukun ilmu hitam mewajibkan pengikutnya berhubungan intim dengan nenek-nenek. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal bersama. Kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 jajaran muda. 86. Pemirsa, 4 remaja pelaku tawuran di Lenteng Agung, Jakarta Selatan ditangkap polisi dengan barang bukti sebuah celurit. Ironis, keempat pelaku berstatus pelajar. Tawuran dipicu saling tantang di media sosial. Empat pelaku tawuran di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan berhasil ditangkap polisi. Ironis, keempat pelaku tawuran ini ternyata masih berstatus pelajar. Pelaku ditangkap setelah polisi memeriksa video tawuran yang viral di media sosial. Tawuran ini dipicu dari saling tantang di media sosial. Meski para pelaku masih di bawah umur, namun polisi tetap memproses kasus ini secara hukum. Diamankan barang bukti satu bilah celurit yang di depan ini dengan panjang 90 cm dengan sarung warna coklat bergagang kayu warna hitam milik MA yang tadi saya sebutkan sebagai tersangka yang pertama. Selain patroli rutin di lokasi rawan tawuran, polisi juga akan menggelar patroli cyber untuk memantau akun-akun media sosial pemicu tawuran. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Sekelompok geng motor menyerang permukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menyerang menggunakan busur dan senapan angin. Akibatnya 3 orang warga terluka. Aksi penyerangan warga diduga dilakukan geng motor terjadi pada dini hari di Jalan Muhammad Tahir, Lorong Leping, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang datang langsung berupaya mengejar para pelaku. Warga menyebut penyerangan dilakukan puluhan orang menggunakan busur dan senapan angin. Dari lokasi, petugas mendapati sejumlah busur yang digunakan untuk menyerang warga. Akibat penyerangan ini, 3 orang warga dilaporkan terluka terkena tembakan senapan angin. Langsung datang menyerang? Langsung saja tiba-tiba menyerang begitu. Jadi berapa itu landa kesentuh cabut, ada di kepalanya, ada di lengannya. Dari Landa? Dari landa katanya. Berapa orang banyak? Berapa orang? Kalau dikata 50 motor, di atasnya lagi beda. Polisi masih menyelidiki kasus penyerangan ini untuk mengetahui motifnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. 2 orang warga di Bangkalan, Madura ditangkap polisi karena diduga sebagai pelaku pembakaran yang menewaskan terduga pencuri motor. Pelaku mengaku mengikat korban dan menyiramkan bensin. Pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang terduga pencuri sepeda motor di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan, Madura ditangkap polisi. 2 orang warga diduga pelaku ditangkap polisi di rumahnya di Desa 2 Buter, Bangkalan, Madura. Orang banyak teriak, udah ikat-ikat aja gitu. Jadi peran sampean Pak. Kedua pelaku mengaku mengikat korban R dengan tali tambang lalu menyiramkan bensin yang diambilnya dari kios di sekitar lokasi kejadian. Saat itu korban yang menjadi sasaran amuk warga tewas terbakar bersama sepeda motornya. Itu perannya dia mengikat sekaligus membakar. Jadi ikut membakar berarti? Ya, ikut membakar. Jadi di dalam pemeriksaan dia menyatakan bahwa pada saat itu mengikat, ngambilnya tali juga di sumur. Dari data kepolisian, korban diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Polisi mengamankan barang bukti milik korban berupa kunci letter T dan senjata tajam celurit, serta motornya yang hangus dibakar massa. Polisi pun masih memburu pelaku lain yang terlibat pembakaran. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi melaporkan. Seorang wanita yang ditemukan tewas di pinggir tol arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang ternyata korban tabrak lari yang dilakukan supir taksi online. Dari CCTV terlihat korban ditabrak saat menyeberang jalan tol. Korban diduga mengalami depresi.
Kasus temuan mayat wanita di kilometer 28 Tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terungkap. Dari rekaman CCTV diketahui Linda warga Sawah Besar, Jakarta Pusat menjadi korban tabrak lari yang dilakukan RF, sopir taksi online. Saat itu korban yang akan menyeberang jalan tol ditabrak taksi online RF yang sedang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dari temuan obat-obatan di tas milik korban, polisi menduga korban Linda mengalami depresi. Didapatkan bahwa korban itu jalan kaki datang sendiri ke sana. Berarti asumsi bahwa dugaan korban pembunuhan yang dibuang di jalan tol patah. Karena faktanya di dalam perawatan seorang dokter. Hal ini juga ditemukan pada tasnya masih terdapat obat-obatan untuk antidepresan. Polisi menyebutkan tersangka RF tidak ditahan namun penyidikan kasusnya terus berjalan. Tersangka tidak dikenakan unsur kelalaian karena korban Linda juga melakukan kesalahan karena memasuki jalan tol yang dilarang bagi pejalan kaki. Namun tersangka RF semestinya melapor ke kantor polisi terdekat dan tidak kabur. Pejalan kaki itu tidak diperbolehkan untuk memasuki area jalan tol. Sehingga ketika terjadi kecelakaan, berdasarkan hasil penyelidikan penyidik, maka unsur kelalaian dari si penabrak itu menjadi gugur. Sehingga kepada pelaku kita hanya mengenakan pasal tabrak lari. Sementara penumpang yang saat kejadian berada dalam taksi online diperiksa sebagai saksi. Dari Jakarta, Nasta Syafrina dan Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolsek Parigi, Sulawesi Tengah dicopot dari jabatannya karena memperkosa anak seorang tahanan. Pelaku menjanjikan membebaskan ayah korban dari kasus hukum yang menjerat, meminta imbalan dengan melakukan hubungan intim. Selama berhari-hari, korban dirayu di media sosial dan diajak bertemu di sebuah hotel. Polda Sulawesi Tengah mencopot Kapolsek Parigi setelah mendapat laporan warga karena dugaan tindak pemerkosaan. Korban putri seorang tahanan diperkosa lebih dari 1 kali di sebuah penginapan. Pelaku mengenal korban di Polsek Parigi karena ayahnya melakukan pencurian sapi. Kapolsek Parigi merayu korban melalui percakapan di media sosial, mengajak korban bertemu di hotel untuk membebaskan ayahnya. Ternyata pelaku kemudian memaksa korban melakukan hubungan intim sebagai syarat membebaskan ayahnya. Periksa atau saksi? Saksinya ada beberapa saksi ya, jadi semua yang terkait di sana termasuk orang tua, kemudian keluarganya, termasuk juga pengelola penginapan yang kemarin sempat diceritakan dalam pemberitaan itu juga sudah dilakukan pemeriksaan. Korban ini kan dilakukan penahanan oleh Polsek terkait dengan kasus pencurian hewan ternak. Kapolsek Parigi telah diperiksa Ditpropam Polda Sulawesi Tengah dan dicopot dari jabatannya karena tindak asusila yang dilakukan. Sudah awalnya itu kan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tuanya bertiga, lalu orang tuanya ditahan di situ sampai proses di kejaksaan sudah satu masih ditemukan di situ. Sering ketemu sama Kapolsek, akhirnya saya berhubungan dan Kapolsek melakukan kesalahan. Kita sudah pemeriksaan di Propam. Dalam rangka pemberkasan, nanti hasilnya saya akan sampaikan sekalian. Kasus pemerkosaan ini terungkap pertengahan Oktober lalu setelah pacar korban mendapatkan pesan singkat dari Kapolsek Parigi dan berisi percakapan mesra. Pacar korban melaporkan kasusnya ke Polres Parigi Motong. Setelah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Parigi, pelaku akan menjalani sidang kode etik dan hukuman pidana umum. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Modus pura-pura berteduh, 4 orang komplotan pencuri motor menggasak motor terparkir di dalam toko. Saat beraksi, pelaku merusak gembok pagar dan aksinya terekam CCTV. Aksi pencurian motor di dalam salah satu toko elektronik di Jalan Pabrik Tenun, Medan, Sumatera Utara terekam di CCTV. 4 orang pelaku beraksi dengan modus pura-pura berteduh saat hujan. Dalam waktu singkat, satu pelaku merusak gembok pagar dan membawa kabur motor yang terparkir di dalam toko. Pelaku nyaris tertangkap setelah korban mendengar suara keributan, namun pelaku berhasil kabur bersama motornya. Pekerja toko menyebut aksi pencurian di tempatnya sudah beberapa kali terjadi.
Malam-malam orang tuh lagi hujan-hujan itu mau beli pintu sepeda motor. Berapa unit? 1. Daerah sini sering. Ada yang 1 ciri macam orang Tionghoa, tinggi. Itu terekam CCTV ya Bang aksinya Bang ya? Sepeda motornya pun nampak nomor BK. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Warga berharap petugas rutin menggelar patroli di lokasi yang rawan aksi pencurian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pelaku begal payudara terhadap seorang wanita di Cipayung, Jakarta Timur ditangkap polisi. Aksi pelaku yang mengendarai motor terekam CCTV. Seorang pria pengendara motor pelaku begal payudara terhadap seorang wanita di Gang Joki, Cipayung, Jakarta Timur berhasil ditangkap polisi. Pelaku MR yang berusia 19 tahun ditangkap di rumahnya di kawasan Bambu Apus, Cipayung. Saat digeledah, polisi menyita barang bukti 1 motor dan pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi. Pelaku dibawa ke Mapores Jakarta Timur untuk mengetahui motifnya. Mencoba 1 kali 24 jam melakukan pemeriksaan, sehingga kita akan kemudian mengetahui apakah dia sendiri atau bersama orang lain atau dibantu orang lain. Aksi pelaku begal payudara ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Korban yang baru pulang kerja sempat berusaha mengejar pelaku namun gagal. Akibatnya korban mengalami trauma. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, Olivia, putri artis Nia Daniati, diperiksa selama 7 jam di Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan tes CPNS. Olivia menjawab puluhan pertanyaan penyidik di Treskrimum terkait laporan korban penipuan. Olivia Natania atau Oi, putri penyanyi Nia Daniati, keluar dari ruang Ditreskrimum setelah 7 jam diperiksa di Polda Metro Jaya. Oi diperiksa karena dilaporkan sejumlah korban yang merasa tertipu dengan janji meloloskan sebagai pegawai negeri sipil. Pekan lalu, Oi diperiksa dengan 41 pertanyaan. Pada pemeriksaan kedua, Oi menjawab 42 pertanyaan. Kita tidak bisa menceritakan di sini karena itu masuk dalam penyidikan ya. Jadi hanya itu yang bisa kita jawab. Dua pertanyaan tadi. 83. Sebelumnya para korban melaporkan Olivia dan suaminya yang diduga menipu seleksi calon pegawai negeri sipil fiktif. Para korban bahkan mengajak beberapa anggota keluarganya untuk meminta bantuan Olivia lolos sebagai pegawai negeri sipil. Namun Olive mensyaratkan setiap korban membayar uang dengan jumlah sesuai posisi yang diinginkan. PNS, dia sudah membawa kurang lebih 4 tahun. Itu bisa menjawab pertanyaan. Satu murid dimintai 25 juta itu betul, Bu? Berbeda-beda, tergantung. Kalau yang dari keluarga saya ada yang 25, ada yang 30. Bahkan sejumlah korban berasal dari luar daerah yang dijanjikan menjadi pegawai negeri sipil di ibu kota. 1. Waktu itu dijanjiin masuk kemana katanya Pak? Ya, masuk PNS. PNS mana Pak? Ya, ada yang di DKI, ada yang di daerah, ada yang di Bekasi. Jadi memang dijanjikan seperti itu. Waktu itu bisa ceritain Pak, ngumpulin uangnya gimana? Ngumpulin uang. Dari modalnya mana modalnya tuh? Ya, modalnya ya sampai jual sawah, jual sapi. Ya, namanya orang daerah kan. Dan itu juga waktunya juga diburu-buru lagi, dikejar-kejar, nggak dikasih waktu yang agak lama gitu, tidak. Olivia dan suaminya terancam hukuman penjara jika terbukti melakukan penipuan serta suap masuk sebagai pegawai negeri sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang istri anggota polisi menyerahkan diri ke Polres Tual Maluku karena tak mampu membayar arisan yang dikelola. Sejumlah anggota arisan mendatangi pelaku ke kantor polisi menuntut uang 1 miliar lebih dikembalikan. Sejumlah ibu rumah tangga mendatangi kantor polisi untuk menemui pengelola arisan yang menyerahkan diri di Polres Tual. Para korban selama ini mengikuti arisan yang dikelola istri anggota polisi dengan uang setoran minimal 3 juta rupiah. Namun setelah arisan berjalan, pengelola arisan tidak mampu membayar keuntungan yang dijanjikan.
Pengelola memilih menyerahkan diri ke kantor polisi. Pertama dia minta kita untuk donor dengan alasan arisan itu. Anggota arisan minta, ternyata kan arisan bodong. Nah, itu dia transfer kembali ternyata baru 5 juta. Dalam isi surat pernyataan itu, jika tanggal 20 dia tidak membayar, dia bersedia menerima sanksi apapun. Tanda tangan meterai 10.000. Para korban tetap meminta pelaku untuk membayar tunggakan keuntungan arisan online. Dari Kota Tual, Maluku, Dedi Rumangun, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi mendalangi perampokan terhadap 2 mahasiswa di Bandar Lampung. Kedua korban disekap dan dianiaya pelaku yang berjumlah 4 orang. Mobil dan 3 handphone milik korban digasak pelaku. Mobil ini merupakan barang bukti kasus perampokan yang diamankan Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Mobil ini sempat dibawa kabur 4 perampok saat di kawasan Suburan, Kecamatan Enggal. Diancam senjata api, 2 mahasiswa pengendara mobil disekap dan dianiaya pelaku. Keduanya dibuang di kawasan perkebunan sawit di Lampung Tengah. Pelaku juga menggasak 3 handphone korban. Ironis, perampokan ini ternyata didalangi Bribka Irfan Setiawan, oknum polisi yang bertugas di Satuan Samapta Polresta Bandar Lampung. Tersangka diperiksa di Propam Polresta Bandar Lampung. Yang masih kita dalami, masih kita lidik sejauh mana keterlibatannya. Ya. Tapi memang sudah. Saya belum monitor. Tapi memang sudah kita lakukan penahanan Pak terhadap terduga ini Pak. Kalau memang bukti-bukti sudah terpenuhi ya kita. Polisi masih memburu 3 pelaku perampokan. Jika terbukti bersalah, tersangka terancam dipecat dan penjara 9 tahun. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Akibat salah menggunakan Google Maps, 2 orang remaja pengendara motor kedapatan masuk ke jalan tol Pasteur. Aksi keduanya sempat rekam video amatir dan viral di media sosial. Petugas telah menindak pengendara dengan memberikan sanksi tilang. Video amatir ini merekam aksi 2 orang remaja pengendara motor melintas di jalur tol Pasteur, Kota Bandung. Dari rekaman terlihat motor berada di jalur kanan yang membahayakan pengguna jalan lain. Aksi ini sempat viral di media sosial. Diduga pengendara motor masuk ke jalan tol karena salah mengikuti arah dari Google Maps. Dari aksi ini, petugas telah menindak pengendara dengan memberikan sanksi tilang dan mengamankan kendaraan yang digunakan. Itu masuk dari arteri Pasteur, masuk ke arah tol, dan tidak sempat masuk ke jalur utama. Di Baros 2 itu dia sudah ketangkap. Sudah ketangkap, dikasih pembinaan, diperiksa surat-suratnya, dan koordinasi dengan PJR. Dari kejadian ini, masyarakat kembali diimbau untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan tidak terlalu mengikuti arah dari Google Maps. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Seorang nenek di Luwu, Sulawesi Selatan dicabuli menantunya karena belajar ilmu hitam. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya 87